Oke guys, balik lagi di Widi Fadilah. Nah, kali ini kita akan ngebahas nih tentang oli sesat. Ya, kenapa sih dibilang oli sesat kan gitu kan? Nah, saya jelasin dulu nih oli sesat ini apa sebenarnya. Jadi oli sesat ini adalah oli diesel. Oli yang harusnya penggunaannya untuk diesel digunain untuk sepeda motor, untuk mesin bensin, dan lain-lain. Makanya olinya sesat gitu loh. Olinya oli apa, peruntukannya untuk apa. Nah, sebenarnya ini boleh atau enggak sih? Kan gitu. Banyak plus minusnya. Nah, kita mulai bahas dari kelebihannya dulu nih. Nah, apa kelebihan ketika kita menggunakan si oli diesel ini tadi ke sepeda motor? Kita ambil contoh itu ya. Nah, kelebihan yang pertama adalah harganya murah. Oke, harga diesel biasanya tuh jauh lebih murah ketimbang harga dari standar sepeda motor ini tadi. Cuman, oli diesel ini pasti kekentalannya jauh lebih tinggi ketimbang oli sepeda motor. Oke, saya ambil contoh misalnya oli sepeda motor itu kekentalannya sekitar 10W30 gitu kan. Nah, biasanya oli diesel itu jauh lebih tinggi kekentalannya, bisa 15W 40 gitu kan, 15W 40 atau macam-macam. Nah, jadi dari segi harga diesel biasanya jauh lebih murah ketimbang oli si standarnya tadi. Nah, kelebihan yang kedua adalah suara mesinnya tuh halus, guys. Nah, jadi ketika oli yang kental tadi, oli diesel ini kan jauh lebih kental ya ketimbang oli si sepeda motor ini. Otomatis ketika oli yang kental tadi dimasukin ke sepeda motor, jadi sepeda motornya itu suaranya jadi halus gitu loh. Kenapa? Karena kekentalan tadi. Sehingga tidak terdengar sampai keluar. Makanya perbedaannya, kok makin halus ya. Nah, itu sih. Oke. Nah, kelebihan yang ketiga, mesin itu jauh lebih bersih. Nah, ini balik lagi ya, sebenarnya nggak semua juga bisa seperti itu. Kenapa? Karena biasanya oli si diesel ini tadi, biasa dia lebih abrasif, sehingga membuat si di dalam mesin itu jauh lebih bersih gitu. Nah, itu balik lagi ke kandungannya si oli tadi. Ya, setiap merek kan beda-beda tuh. Ada oli yang punya zat adaptif gitu kan, ya dia memiliki komposisi ingredientsnya itu deterjennya lebih tinggi gitu sehingga bisa lebih bersih lagi. Nah, itu kalau kita lihat dari segi kelebihannya. Nah, kalau kita lihat dari segi kekurangannya itu apa? Nah, gitu. Dampaknya apa nih kalau kita pakai secara berkesinambungan gitu kan, guys. Nah, oke, nah mulai kita bahas dari kekurangannya ya. Kekurangan kalau kita pakai oli si diesel tadi, oli sesat ini ke sepeda motor, yang pertama adalah tarikannya pasti lebih berat. Balik lagi ya, dengan pertanyaan sih boleh atau enggaknya kita pakai. Sebenarnya boleh-boleh aja sih, ya motor-motor teman-teman juga kan gitu kan. Jadi ya bebas mau pakai atau enggak. Cuman direkomendasiin atau enggak, sebaiknya sih tidak menggunakan oli diesel. Kenapa? Karena biasanya oli diesel itu kan jauh lebih kental ya ketimbang si oli sepeda motornya. Oli sepeda motor jauh lebih encer. Nah, dampaknya apa? Dampak yang pertama adalah tadi tarikannya jadi berat. Yang harusnya jadi lebih enak, us gitu kan. Nah, ini pakai oli diesel jadi tarikannya agak lebih berat. Dan ini dampaknya nanti bisa ke BBM jauh lebih boros gitu kan. Nah, sarannya adalah ketika teman-teman pakai oli diesel tadi, carilah oli diesel yang kekentalannya nggak jauh beda nih. Misalnya tadi di sini 10W 40 gitu kan. Kita pakai oli diesel yang 15W 40, naiknya cuma dikit doang gitu loh. Jangan cari yang udah 20-an, 20W 40 gitu kan, atau cari yang di atasnya lagi 25. Itu sangat kental gitu kan. Kalau misalnya pun mau pakailah cari yang grade-nya naik dikit doang gitu loh. Jadi dampak ketarikan beratnya tadi itu nggak terlalu terasa. Nah, kemudian kekurangan yang kedua adalah tidak maksimal melumasi. Jadi gini, makanya itu oli diesel tadi kan nggak maksimal nih ketika masuk ke si motor tadi gitu. Karena di motor tadi kan harusnya pakai oli yang lebih encer, sedangkan dieselnya oli yang kental. Nah, yang kita takutin itu adalah ketika oli yang lebih encer, itu kan dia tuh masuk tuh ke sela-sela apa nih sepeda motor ya. Ini khususnya untuk sepeda motor yang tahun tinggi lah kalau kita bilang kan, yang masih baru-baru gitu, itu nggak disaranin sih. Lebih kan karena lebih encer lebih bagus gitu kan ketimbang oli yang kental gitu kan, karena gap antara mesin tuh jauh lebih kecil, jauh lebih dekat gitu loh antar gap-gapnya gitu. Jadi kalau dia kental agak susah
kita balik lagi, fungsinya si oli ini tadi apa? Fungsi oli tadi adalah untuk melumasin antar komponen. Jadi kalau dia susah masuknya, justru akan mengurangi, makanya nggak maksimal. Nah, kekurangan yang ketiga adalah kita harus jauh lebih cepat nih ngeganti si oli tadi. Misalnya tadi si oli ini yang harusnya sebulan sekali, kita harus lebih cepat, seminggu gitu, karena ya lebih cepat lah kalau nggak mau mesinnya rusak gitu. Nah, kita plus minus lagi ya, peruntukannya lagi, ini sepeda motor ini mau digunain untuk apa? Kalau untuk jalan jauh, oli diesel tuh jauh lebih oke sebenarnya. Kenapa? Karena oli diesel itu didesain kuat, atau dia semakin panas mesin itu kita pakai semakin enak gitu. Makanya oli diesel itu kan, mesin diesel itu kan harusnya kerjanya lebih tinggi, lebih keras gitu kan. Jadi semakin panas si mesin tadi itu semakin enak gitu. Nah, kalau tadi sepeda motor ini kita pakai cuman deket-deket doang, dalam kota doang gitu kan, atau yang jarak tempuhnya ya cuman berapa kilometer, itu sih nggak direkomenin. Kenapa? Karena jadi tarikan lebih berat, lebih boros, dan lebih itu tadi yang saya sampaikan. Jadi plus minusnya sih itu. Jadi teman-teman balik lagi, mau pakai oli sesat ini atau enggak gitu kan. Sebenarnya balik lagi ke fungsi oli itu adalah melumasin antar komponen supaya nggak bergesekan. Dan yang paling penting lagi, teman-teman jangan telat ganti oli. Itu sih yang paling penting. Teman-teman mau pakai oli apa sebenarnya ya it's okay, tergantung teman-teman. Tapi jangan sampai telat ganti oli. Itu yang paling penting. Mau pakai olinya apa, mau ini mau itu, tapi ya harus rutin ganti oli. Jangan sampai lewat. Oke, mungkin itu dulu dari saya guys. Nah, apabila ada teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan tanya di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe jika video ini bermanfaat.